Injil yang asli itu dari Yesus. Kafir Kristen pemuja Yesus hanya mengenal Injil sebagai kitab yang mereka klaim sebagai tulisan murid-murid Yesus, melalui ilham Roh Kudus. Ketika Al-Quran menyebut Injil sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan atau diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam atau Yesus, maka serta-merta mereka akan menolak keterangan tersebut. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan, bahwa permulaan wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melalui mimpi yang benar, terang seperti cahaya subuh. Kemudian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Gua Hira kemudian menjadi pilihan tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanut, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya. Gua Hira adalah sebuah gua yang terletak kira-kira 3,2 km dari Mekah, di atas sebuah gunung bernama Jabal Nur di wilayah Hijaz di Arab Saudi. Gua itu sendiri hanya berukuran panjang 3,7 meter, lebar 1,6 meter dan tinggi gua itu ialah 2,7 meter. Dalam gua inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam di bulan Ramadan didatangi malaikat Jibril seraya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilakukan Nabi Musa alaihi salam ketika hendak menerima Taurat tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Musa alaihi salam telah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk bermunajat di Gunung Sinai seorang diri. Mendekatkan diri, membersihkan hati dan jiwa dengan banyak ibadah serta berpuasa selama 40 hari 40 malam. Setelah Nabi Musa alaihi salam bermunajat 40 hari 40 malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Loh Taurat. Loh Taurat ini terdiri dari dua batu yang di atasnya tertulis 10 hukum dan perintah yang harus diajarkan kepada bangsa Israel. Munajat yang pernah dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Musa alaihi salam ternyata juga pernah dilakukan oleh Yesus di dalam Bible Perjanjian Baru. Walaupun tidak ada keterangan jelas dalam Bible Perjanjian Baru bahwa Yesus menerima kitab atau loh seperti Nabi Musa alaihi salam. Namun dengan adanya ayat yang mengisahkan Yesus juga bermunajat seperti halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Musa alaihi salam, dapat disimpulkan bahwa Yesus juga menerima kitab atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya dapat Anda baca di bawah ini. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus pasal 1 ayat 9-15. Pada saat Yesus selesai dibaptis, Roh turun kepada Yesus dan membawanya ke padang gurun seorang diri, untuk mengasingkan diri bermunajat dengan berpuasa 40 hari 40 malam sebagaimana pernah dilakukan Nabi Musa alaihi salam sebelum menerima Loh Taurat dari Tuhan. Di padang gurun itu pula Yesus diuji kesabarannya oleh iblis. Baru setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus memberitakan Injil Allah, mengajak bertobat dan beriman terhadap Injil yang diperolehnya setelah bermunajat di padang gurun. Pada ayat lain, Yesus dalam doanya kepada Tuhan berkata, bahwa firman dari Tuhan Injil, yang telah ia terima sudah disampaikan oleh Yesus dan telah diterima oleh umatnya yang beriman. Doa Yesus tersebut dapat Anda baca sendiri dalam Bible Perjanjian Baru, tepatnya di Yohanes pasal 17 ayat 8-26. Jadi sangat tepat apa yang telah diinformasikan oleh Al-Quran, bahwa Injil adalah kitab atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan, diberikan atau diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil bukanlah kitab karangan yang ditulis setelah Yesus terangkat. Yang dikarang oleh orang-orang tidak dikenal, kemudian diatasnamakan murid-murid Yesus agar kitab-kitab Injil karangan tersebut diakui otoritasnya.
Injil adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan atau diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam.